Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Husain. Saya mahasiswa pendidikan geografi berasal dari Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya menjelaskan sedikit kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Nah, kita ketahui bersama bahwa negeri kita saat ini bisa dikatakan buruk. Ekonominya bisa dikatakan menurun karena dengan adanya suatu yang terjadi yang datang di negeri kita, yakni kita ketahui bersama bahwa pandemi itu yang datang di negeri kita. Nah, jadi pandemi ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia pada saat ini. Nah, di mana COVID-19 ini telah membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat, termasuk Indonesia. Berbagai perubahan drastis dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat itu telah mengubah interaksi jual beli di pasar. Maka beberapa industri mengalami keterpurukan yang sangat dalam. Kemudian beberapa lainnya mendapat keuntungan dari musibah yang terjadi. Nah, maksudnya dari musibah ini ada beberapa yang mendapatkan keuntungan. Namun secara keseluruhan perekonomian Indonesia telah mengalami kontraksi yang cukup menakutkan. Nah, maka dengan COVID-19 yang datang di negeri kita, maka pemerintahan melakukan suatu cara untuk memutuskan penyebaran COVID-19 dengan dilaksanakan PSBB. Maka dari PSBB ini untuk mencegah pandemi COVID-19 yaitu menyebabkan terbatasnya mobilitas dan aktivitas masyarakat yang berdampak pada penurunan permintaan domestik. Maka daya beli masyarakat turun, terutama karena berkurangnya penghasilan di samping karena terbatasnya aktivitas. Di tengah semua ketidakpastian, masyarakat terutama golongan menengah ke atas mengerem pembelian barang-barang yang dianggap tidak pokok. Maka dengan adanya COVID-19 ini, jumlah pengangguran meningkat sejumlah 2,56 juta orang menjadi 9,77 juta orang. Jumlah pekerja formal turun 39,53% menjadi 50,77 juta orang dari total 128,45 juta orang. Nah, sementara salah satu indikator dari lemahnya daya beli terlihat dari sisi penjualan real yang tercatat masih mengalami kontraksi. Indeks penjualan real atau IPR November tercatat masih mengalami kontraksi 1,2%. Lebih baik dibandingkan kontraksi pada Oktober di angka 5,3%. Maka secara geografis pertumbuhan ekonomi pasti tidak seimbang. Dikemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi keuangan tercipta melalui serangkaian sektor atau kutub yang dominan dalam perekonomian. Maka perekonomian keuangan cenderung terjadi dalam matriks kawasan-kawasan perkotaan. Nah, maka kota merupakan inti kemajuan ekonomi yang di sekitarnya terdapat wilayah pertanian yang lebih efisien dan di luar lagi terdapat aktivitas mata pencaharian yang kurang banyak. Kenapa di kota bisa dikatakan kemajuan ekonomi? Maksudnya di kota ada kemajuan ekonomi karena
di kota itu paling banyak yang hanya berdagang. Contoh misalnya menjual seperti buah-buahan, atau orang yang mempunyai kios atau toko. Maka pencarian mereka naik dibanding dengan yang berada di desa. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya tentang kondisi Indonesia pada saat ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, dan apabila ada kelebihan mungkin itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.